Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1597. Di negara jiwa. Xiao yang terkejut ketika dia melihat Xiao Xuan yang tersenyum. Namun, mulutnya telah berbalik mencoba karena kaget dari kata-kata yang terakhir. Apapun yang bahkan paling tidak terkait dengan kata di dunia ini akan identik dengan menjadi kuat. Tidak masalah apakah itu pil obat dou di atau di tier. Semua ini adalah yang tertinggi di mata semua orang. Demikian pula, jiwa di negara juga termasuk dalam kategori ini. Dou di, pil obat di tier, di state soul. Di antara ketiga jenis, di, ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk mencapai yang ketiga mengingat kondisi benua saat ini. Bagaimanapun, level ini tidak mengharuskan seseorang untuk menyerap apa yang disebut essence di Qi. Namun, ini tidak berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah memasuki jiwa di state. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, kemungkinan hanya ada dua orang di benua Douqi saat ini yang jiwanya telah mencapai Didi. Mereka adalah Gu Yuan dan Hun Tiandi. Kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini tetap di negara surgawi yang sempurna. Level ini mungkin hanya selangkah dari di state, tetapi banyak ahli tidak pernah berhasil melewati langkah kecil ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka masih tidak dapat membuat kemajuan apapun. Menjadi seorang alkemis, Xiaoyan jelas mengerti ini. Sudah beberapa tahun sejak dia maju ke negeri surgawi yang sempurna. Namun, kekuatan spiritualnya masih tetap di negara surgawi yang sempurna. Perasaan itu seolah-olah tidak mungkin untuk mengisi celah besar yang tak tertandingi antara negara surgawi yang sempurna dan negara bagian, tidak peduli bagaimana dia berlatih. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa hal yang hendak diberikan Xiao Xuan padanya sebenarnya adalah jiwa di negara bagian, Xiao yang tidak dapat membantu tetapi menjadi sedikit membosankan bahkan dengan ketabahan mentalnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao yang tertegun lama sebelum akhirnya pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun tidak banyak orang di dunia ini yang jiwanya telah mencapai keadaan surgawi yang sempurna, namun orang-orang ini masih ada. Namun, berdasarkan para ahli Xiao yang telah bertemu, tidak ada seorang pun, selain Hun Tiandi dan Gu Yuan, telah melangkah ke tahap itu. Ini memang tugas yang sangat sulit. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Xiao Xuan tersenyum dengan cara yang agak aneh. Dia mengangkat kepalanya. Mata yang dalam menatap ruang kosong berkabut dan perlahan berkata, jiwa surgawi yang saya sebutkan bukan fragmen jiwa tempat ini. Sebaliknya, itu adalah jiwa dari makam surgawi itu sendiri. Jiwa surgawi makam? Makam surgawi ini sebenarnya memiliki jiwa? Hati Xiao yang tiba-tiba bergetar. Dia memandang Xiao Xuan dengan tak percaya ketika dia berseru dengan kaget. Itu adalah roh hidup yang aneh. Itu adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak makam surgawi dibangun. Anda dapat memperlakukannya sebagai penjaga makam surgawi ini. Tentu saja, menggunakan istilah sipir penjara untuk menggambarkannya lebih tepat. Ia mengendalikan tempat ini dan juga melimpahkan hasrat untuk melahap tubuh energi itu pada saat yang bersamaan. Mata Xiao Xuan langsung menatap ruang kosong dan berbicara dengan suara lemah. Tidak seorang pun, selain badan energi di sini, dapat mendeteksi keberadaannya. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Xiao yang menelan seteguk air liur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia dengan jiwa. Kejadian seperti itu benar-benar terlalu misterius. Dou di elit yang telah membangun ranah ini saat itu dapat dianggap memiliki keterampilan yang tak terduga dan hebat. Apakah orang itu sangat kuat? Xiao yang bergumam. Orang-orang yang bisa dimakamkan di makam surgawi adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Karena jiwa makam surgawi dapat menyerap jejak fragmen jiwa mereka, kemungkinan jiwa ini agak luar biasa. Sangat kuat. Xiao Xuan tersenyum. Dua kata sederhana itu menyebabkan ekspresi Xiao yang menjadi suram. Karena jiwa makam surgawi ini bisa membuat Xiao Xuan mengucapkan kata-kata seperti itu kemungkinan keberadaan yang sangat menakutkan. Tenang. Meskipun itu menyusahkan, aku masih bisa menghadapinya. Tubuh Xiao Xuan tiba-tiba naik perlahan ke udara. Setelah tubuhnya bangkit, kabut berkabut yang merasuki tempat ini dengan cepat menghilang. Tekanan menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menyelimuti seluruh makam surgawi.
Semua badan energi dalam makam surgawi mengangkat kepala mereka dalam menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Mata mereka memandang Xiao Xuan yang jauh, yang naik ke udara. Mata mereka yang mati rasa sebenarnya mengungkapkan perasaan gembira. Xiao Xuan yang hebat, apakah dia akhirnya akan menyerangnya? Shen Sui Dao, yang jauh di dalam makam surgawi, tiba-tiba berdiri. Tubuhnya bergetar ketika dia melihat sosok yang perlahan naik di langit. Meskipun dunia ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam bentuk lain, itu bukanlah sesuatu yang mereka harapkan. Jiwa surgawi makam telah menanamkan keinginan untuk melahap satu sama lain dalam fragmen jiwa mereka, menghasilkan tempat ini berubah menjadi dunia di mana mereka saling melahap satu sama lain. Untuk memperkuat diri sendiri, seseorang harus terus melahap tubuh energi lainnya. Ini tidak berbeda dari kanibalisme dengan mereka, yang pernah menjadi manusia. Makam surgawi di masa lalu hanyalah tempat istirahat yang diberikan kepada para ahli. Namun sejak pembentukan jiwa makam surgawi, dunia ini menjadi terdistorsi. Pernah ada orang yang mencoba menantang jiwa makam surgawi. Namun, mereka mudah dilahap olehnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang ditakuti oleh jiwa makam langit adalah Xiao Xuan, yang terletak jauh di dalam makam surgawi. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang telah memohon Xiao Xuan untuk membebaskan mereka dari kesulitan mereka. Namun, Xiao Xuan telah mengabaikan mereka. Seiring berjalannya waktu, tubuh energi tempat ini juga secara bertahap menjadi kecewa. Karena mereka tidak dapat membalas, mereka hanya bisa dengan tenang menahannya. Justru karena inilah jantung mereka yang mati rasa tanpa sadar menjadi panas setelah mereka melihat tindakan tiba-tiba dari Xiao Xuan. Mereka membenci saling melahap ini. Mereka adalah manusia, bukan binatang. Saat itu, saya memiliki misi sendiri dan perlu tetap di sini. Sekarang, misi saya selesai. Aku akan membantu kalian semua menyelesaikan petisi dari saat itu. Tubuh Xiao Xuan digantung 100.000 kaki di udara. Angin tajam yang bisa menghancurkan jiwa tidak mampu mendekatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mengabaikan tanah. Suara tenangnya bergema di samping telinga semua orang. Tuan Xiao Xuan. Beberapa tubuh energi yang saling bertarung di tanah, tiba-tiba membungkam tubuh mereka. Mata merah tua dan mati rasa itu menunjukkan fluktuasi. Setelah itu, mereka gemetar dan mengangkat kepala untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Banyak sosok di tanah mulai berlutut pada saat ini. Xiao yang juga mengangkat tubuhnya. Dia menyaksikan tindakan tubuh energi dalam makam surgawi ini dan menjadi diam. Sebagai orang luar, dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Secara alami, dia tidak dapat memahami perasaan di hati mereka. Namun, dia paling tidak mampu memahami satu hal. Jiwa surgawi makam ini tidak disukai. Cakrawala ruang kosong tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara pikiran ini melintas dalam hati Xiao Yan. Suara nyaring itu seperti guntur yang menderu saat menyapu dari dalam ruang kosong, menyebabkan banyak badan energi di makam surga bergetar dengan intens. Mata Xiao Yan menatap tajam ke cakrawala yang jauh. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual yang tak terduga yang tiba-tiba muncul. Fluktuasi spiritual ini sangat menakutkan. Xiao yang merasa seolah-olah gunung menekannya hanya dari kontak singkat. Meskipun fluktuasi spiritual ini menakutkan, itu memberinya perasaan yang agak berbintik-bintik. Kemungkinan karena telah melahap terlalu banyak jejak fragmen jiwa. Fluktuasi spiritual yang tak terlihat berkumpul di dalam ruang abu-abu dan berkabut. Sesaat kemudian, ruang bergetar dan wajah raksasa besar 100.000 kaki tiba-tiba muncul di langit dari kehampaan. Wajah besar itu dipenuhi dengan ekspresi dingin dan aneh. Apakah ini jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi suram ketika dia melihat wajah spiritual besar yang terbentuk di langit. Xiao Xuan, kita biasanya tidak pernah mencampuri urusan masing-masing. Jangan bilang padaku bahwa kamu berencana untuk melanggar perjanjian kita hari ini. Wajah besar berguling ketika sepasang mata yang benar-benar tanpa emosi menyaksikan Xiao Xuan yang mengambang di langit. Suara sedingin es itu seperti kilat yang bergema di langit. Xiao Xuan memperhatikan wajah besar itu hanya untuk tersenyum. Dia dengan lembut berkata, kelahiranmu sendiri merupakan kesalahan. Kemungkinan elit Doudi yang telah membangun makam surgawi saat itu tidak menyangka makhluk seperti kamu akan dilahirkan di sini. Omong kosong, aku telah dilahirkan sesuai dengan kehendak Tuanku. Saya adalah penjaga dunia ini. Kalian semua harus mengikuti peraturan saya jika Anda ingin hidup lagi.
Wajah besar itu bergejolak ketika jiwa makam surgawi berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka semua hidup karena makam surgawi, bukan karena kamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku adalah makam surgawi adalah aku." Suara jiwa makam surgawi tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam. "Kamu bukan makam surgawi. Formasi Anda juga bukan karena makam surgawi. Sebaliknya, itu karena pengumpulan fragmen jiwa mereka. Dari sudut pandang tertentu, mereka adalah penciptamu." Xiao Xuan tersenyum sedikit. Nada suaranya yang tenang menyebabkan wajah besar itu menjadi semakin terdistorsi. Itu terlihat sangat ganas. "Karena kamu bersikeras mati, aku akan memenuhi keinginanmu." Wajah besar itu bergerak. Tiba-tiba, badai spiritual yang sangat besar terlontar dari mulutnya yang besar. Badai berotasi dengan liar, muncul seperti ujung kerucut saat melesat ke arah Xiao Xuan. Xiao Xuan hanya melangkah maju dalam menghadapi serangan oleh jiwa makam surgawi. Dia perlahan menuju ke arah wajah besar itu. Badai spiritual yang tampaknya ganas itu menembus tubuhnya saat bersentuhan. Tampaknya tidak menimbulkan bahaya baginya. Tubuh Xiao Xuan berjalan ke depan wajah besar itu tanpa halangan. Tubuhnya tiba-tiba mengungkapkan semacam percikan aneh. Perasaan itu seolah-olah jiwa mereka telah terbakar. "Serahkan esensi spiritualmu." Api aneh menyebar dari dalam tubuh Xiao Xuan dari segala arah. Namun, senyum di wajahnya tampak semakin lembut. Chapter 1598. Membakar jiwa seseorang? "Xiao Xuan, kamu gila." Wajah besar itu tiba-tiba mengungkapkan kejutan besar setelah melihat nyala api aneh naik dari tubuh Xiao Xuan. Suara tajamnya berseru, "Membakar jiwa seseorang. Anda akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini." Membakar jiwa seseorang? Tubuh Xiao yang bergetar hebat saat dia berdiri di bawah. Ekspresinya langsung berubah drastis. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami mengerti mengapa jiwa akan menyala. Ini adalah metode yang mirip dengan penghancuran diri seseorang, yang memungkinkan untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar untuk periode waktu sementara. Namun, harga itu adalah nyawa seseorang. Pengapian jiwa ini serupa. Itu membakar jiwa seseorang untuk mendapatkan peningkatan kekuatan secara tiba-tiba. Harga itu adalah jiwa seseorang akan sepenuhnya dihancurkan. Tubuh Xiao yang sedikit bergetar. Matanya tanpa sadar berubah sedikit merah. Xiao Xuan tidak menyebutkan bahwa dia akan menyalakan jiwanya sendiri. "Misi saya telah selesai. Tidak penting apakah saya hidup atau mati." Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan jiwa makam surgawi yang agak ketakutan. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Dia mengangkat tangannya, yang berisi nyala api dan meraih yang terakhir dari kejauhan. Segera, kekuatan hisap yang mengerikan terbentuk di telapak tangannya. Itu mungkin untuk melihat fluktuasi intens tiba-tiba terbentuk di mulut besar jiwa makam surgawi. Seolah-olah ada sesuatu yang diseret keluar dengan paksa. "Apakah kamu menyeretku bersamamu jika kamu ingin mati?" Jiwa surgawi maka meraung marah. Seluruh makam surgawi bergetar di bawah gemuruhnya. Mulutnya yang besar melebar dan tombak spiritual yang tak terlihat, yang berukuran ribuan kaki, tiba-tiba keluar. Itu merobek ruang dan tembakan kejam ke arah Xiao Xuan. "Saya telah membakar jiwa saya sebagai harga. Anda tidak dapat menghentikan saya." Xiao Xuan tampak sangat tenang dalam menghadapi pembalasan makam surgawi. Dia tersenyum sedikit dan langsung mengulurkan tangannya. Setelah itu, dia mengepalkannya dengan lembut. Gelombang sonik yang tajam meletus. Tombak spiritual terhenti secara tiba-tiba. Akhirnya, itu berbalik dengan gelombang lengan Xiao Xuan. Sebaliknya, itu menembak kembali ke arah jiwa makam surgawi dengan cara yang bahkan lebih ganas. Bahkan ada beberapa kelompok api aneh ditombak. Itu adalah nyala api dari pembakaran jiwa. Kecepatan tombak yang ditembakkan ke belakang sangat cepat. Dalam sekejap, itu langsung berubah menjadi cahaya api yang menembus wajah besar itu. Segera, nyala api yang terdapat pada tombak sepertinya telah bertemu dengan beberapa kayu kering. Ini menyebar dengan kecepatan kilat dengan booming. Api menyebar menyebabkan pekikan menyedihkan yang dipancarkan dari jiwa makam surgawi. Jika itu adalah pertarungan biasa, jiwa surgawi jiwa mungkin sedikit berhati-hati terhadap Xiao Xuan, tapi itu tidak akan membuatnya takut. Namun, yang terakhir telah membakar jiwanya sendiri saat mereka mulai berkelahi. Secara alami, kekuatannya melonjak.
Bahkan jiwa surgawi jiwa memiliki kesulitan besar melawan Xiao Xuan. Selain itu, api dari pembakaran jiwa seseorang memiliki efek yang sangat mematikan pada tubuh spiritual seperti jiwa makam surgawi. Wajah spiritual besar di langit ditutupi oleh nyala api. Akhirnya, wajah besar itu menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang serangan spiritual yang tak terkendali terus meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tempat menjadi terbalik. Semua badan energi ketakutan sampai melarikan diri jauh dari wilayah ini. Mereka takut bahwa mereka akan benar-benar hancur jika mereka terjebak dalam perkelahian. Api lotus iblis yang memurnikan membakar tubuh Xiao Yan. Meskipun serangan spiritual sangat kuat, masih mungkin bagi Xiao Yan untuk melawannya dengan kekuatannya. Karena itu, dia tidak mundur. Matanya terfokus erat pada pertempuran di langit. Kekuatan spiritual Xiao Xuan saat ini telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan menyelidiki, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi batas. Jelas, pembakaran jiwanya telah memungkinkan Xiao Xuan memasuki kondisi yang tak terkalahkan. Namun, Xiao Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat saat dia memikirkan bagaimana kondisi ini akan menuntut Xiao Xuan untuk membayar jiwanya sebagai harga. Xiao Xuan saat ini mungkin hanya sebuah fragmen jiwa tapi dia setidaknya masih selamat. Namun, setelah pertempuran ini, jiwanya akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini setelah sepenuhnya dinyalakan. Xiao Xuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah besar menyusut di dalam nyala api. Sesaat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi bentuk manusia. Mata merah menatap tajam ke arah Xiao Xuan saat keinginan membunuh melonjak. Xiao Xuan sepenuhnya mengabaikan deru jiwa surgawi jiwa. Kedua tangannya ditempatkan bersama. Mereka dengan cepat membentuk banyak segel yang rumit. Dengan terbentuknya segel, banyak cahaya api tiba-tiba keluar dari jari-jarinya. Akhirnya, mereka dengan cepat terjalin bersama di langit dan berubah menjadi formasi besar. Di tengah formasi adalah jiwa makam surgawi. Sebelum makam langit jiwa dapat bereaksi terhadap formasi yang diciptakan, sinar api mulai turun dari semua arah dalam formasi. Setelah itu, dia mendengar suara mendesis. Sinar api yang tak terhitung menembus tubuh jiwa makam surgawi dan menggantungnya di dalam formasi. Jiwa langit surgawi berjuang keras dalam menghadapi keterikatan ini. Gelombang demi gelombang fluktuasi spiritual, yang bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah, terus-menerus menabrak sinar api yang melilit di sekitarnya seperti bola meriam. Namun, sinar api yang tampaknya lemah itu tampaknya memiliki efek pengekangan besar pada kekuatan spiritual. Terlepas dari seberapa kuat serangan spiritual itu, ia akan dengan cepat pucat saat bersentuhan dengan sinar api. Kamu pasti benar-benar meremehkan Xiao Xuan jika kamu pikir aku tidak bisa menghabisimu dalam kondisi ini. Xiao Xuan melirik jiwa makam surgawi yang berjuang keras. Dia tersenyum tipis. Suaranya tidak keras tetapi memiliki riak yang mendominasi. Meskipun ahli terakhir dari saat ini adalah fragmen jiwa, dia masih memiliki aura yang mendominasi. Xiao Xuan, lepaskan aku. Kami dapat mendiskusikan apapun yang Anda inginkan. Nada jiwa makam surgawi telah melunak sangat setelah berjuang dengan sia-sia untuk waktu yang lama. Itu mengerti bahwa Xiao Xuan jauh lebih kuat daripada itu dalam keadaannya saat ini. Namun, jika itu bisa menunda waktu, Xiao Xuan akan lenyap bahkan jika itu tidak menyerang. Tidak perlu ada diskusi. Serahkan esensi spiritual Anda. Xiao Xuan hanya tersenyum di wajah nada lembut jiwa makam surgawi. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembus dengan kejam ke tubuh yang terakhir. Setelah itu, sinar api perlahan-lahan ditarik. Dengan pergerakan sinar api, adalah mungkin untuk melihat gugus cahaya jernih 10 kaki besar perlahan-lahan diekstraksi dari dalam tubuh jiwa makam surgawi. Sebuah cahaya terang tersebar dari dalam kelompok cahaya jernih ini ketika sebagian darinya terbuka. Tangan Xiao yang menjulur ke klaster cahaya di depannya. Perasaan hangat segera muncul dalam jiwanya. Saat ini, dia sepertinya bisa mendengar seruan serakah dari dalam jiwanya. Apakah ini esensi spiritual dari jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah mendapatkan beberapa esensi spiritual dari Hall of Soul setelah menghancurkan Hallman of Hall of Soul. Namun, esensi spiritual saat itu tampak tidak signifikan dibandingkan dengan gugus cahaya ini yang ada di depannya. Kemurnian yang terakhir jauh lebih kuat daripada esensi spiritual di dalam Hall of Soul. Raungan mengaum. Jiwa Heavenly Tom memancarkan binatang buas seperti raungan setelah esensi jiwa ini dengan paksa ditarik keluar. Akhirnya menjadi takut pada saat ini. Xiao Xuan,
Lepaskan aku. Saya akan menyerahkan seluruh makam surgawi kepada Anda. Anda dapat memiliki semua yang Anda inginkan. Jiwa surgawi makam terus berteriak di bawah ketakutan ini. Namun, teriakannya sama sekali tidak berguna. Xiao Xuan bahkan tidak repot-repot melihatnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat dan sinar api membesar. Akhirnya, setengah dari klaster cahaya sejernih kristal itu diseret keluar dari tubuh jiwa makam surgawi. Xiao Xuan, aku akan bertarung denganmu. Jiwa surgawi makam akhirnya mengerti bahwa itu akan benar-benar paroki kecuali ia bertarung habis-habisan setelah merasakan energi yang berkurang dengan cepat di dalam tubuhnya. Cahaya melonjak dari dalam tubuhnya. Beberapa nyala api benar-benar mulai melonjak. Itu juga terpaksa menyalakan jiwanya sendiri. Namun, bibit api baru saja bangkit dari tubuhnya ketika telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan membanting ke wajahnya dengan kejam. Kekuatan besar itu langsung membuatnya terbang. Pada saat yang sama, klaster cahaya jernih bulat juga mengeluarkan suara, kepulan, dan diseret keluar dari dalam tubuh spiritual makam surgawi. Jangan. Kembalikan padaku. Perasaan lemah segera memenuhi tubuh jiwa makam surgawi setelah esensi spiritualnya diekstraksi dengan paksa. Itu meraung dengan gila ketika dibebankan ke esensi spiritual. Xiao Xuan melambaikan tangannya di hadapan jiwa makam surgawi, yang sedang mengisi daya. Angin yang menakutkan memaksa yang terakhir kembali, menyebabkannya menabrak tanah. Mata tubuh energi di kejauhan tiba-tiba menjadi merah setelah jiwa makam surgawi mendarat di tanah. Kebencian berkelip di mata itu. Akhirnya, mereka bergegas maju dari segala arah di tengah-tengah raungan rendah dan dalam dan dengan ganas menyerang jiwa makam surgawi yang sangat lemah. Jiwa surgawi makam secara alami tidak dapat memblokir sejumlah serangan setelah kekuatannya diekstraksi. Karenanya, pekikan yang menyedihkan segera terdengar. Tubuhnya juga hancur menjadi debu. Sebuah fragmen jiwa yang marah yang dipenuhi dengan ketidakpuasan melayang ke atas sebelum secara bertahap berhamburan dengan angin. Jiwa surgawi makam ini sebenarnya berakhir dengan nasib seperti itu. Mata merah darah dari tubuh energi itu di tanah segera menjadi lebih jelas setelah jiwa makam surgawi menghilang. Keinginan untuk melahap pihak lain ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka juga sangat berkurang. Mereka terkejut sesaat sebelum mereka semua berlutut dengan hormat ke arah Xiao Xuan di langit. Xiao Xuan tidak peduli tentang aksi tubuh energi ini. Gugusan cahaya sejernih kristal setinggi 10 kaki ditangguhkan di depannya. Matanya melihat ke arah Xiao Yan di bawah dan sedikit tersenyum. Anak kecil, hanya ini yang bisa saya lakukan. Apakah Anda akan dapat melakukan terobosan ke jiwa di state akan sepenuhnya tergantung pada keberuntungan Anda. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.